kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Pak Eko untuk pembelajaran yang akan Pak Eko lakukan. Nah, untuk pertama yang akan saya tanyakan yaitu tentang tujuan pembelajaran yang akan Pak Eko laksanakan. Kira-kira apa saja ya tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran pada besok ini tujuannya ada 6 keluarga. Yang pertama adalah dengan mencermati gambar iklan yang disajikan serta mampu menjelaskan kesimpulan isi teks iklan. Yang kedua, dengan merancang iklan media cetak bersama kelompoknya peserta didik mampu menyajikan kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara visual. Yang ketiga, dengan berdiskusi dalam kelompok dan merefleksi proses kerjasama dan diskusi dalam kelompoknya, peserta didik menjelaskan makna keanekaragaman. Yang keempat, dengan mencermati gambar, peserta didik menceritakan keanekaragaman alat musik tradisional yang ada di Indonesia dengan memandu anak sendiri-sendiri. Yang kelima, dengan berlatih dalam kelompok, peserta didik dapat menyanyikan dan memainkan alat musik sederhana untuk mengiringi lagu Aku Anak Sehat bertangga nada mayor dan minor. Yang keenam, dengan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, Aku Anak Sehat dan diiringi alat musik ritmis, peserta didik dapat menjelaskan lagu bertangga nada mayor dengan iringan musik tersebut. Itu ada 6 keluarga. Terima kasih Pak Eko. Nah, ini tadi dari ke-6 tujuan pembelajaran yang akan Pak Eko laksanakan. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai Pak Eko itu kira-kira apa saja? Untuk area pengembangannya, yang pertama kemampuan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kemampuan sosial emosional dalam proses pembelajaran di kelas 5. Yang kedua, kemampuan dalam mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran yang supaya aktif. Yang ketiga, melatih keterampilan peserta didik dalam membuat iklan. Yang keempat, pengelolaan kelas. Yang kelima, menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik. Yang keenam, melatih fokus atau konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, menumbuhkan karakter tanggung jawab dan rasa peduli peserta didik. Itu tujuh. Ini tadi Pak Eko sudah menjelaskan untuk area pengembangan dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan ini tadi, nah kemudian strategi apa yang akan Pak Eko siapkan supaya pembelajaran dalam kelas Pak Eko itu bisa
berjalan dengan lancar dan baik. Oke, ya. Strateginya yang saya usulkan yaitu yang pertama adalah menyusun FPP ya, yang di dalamnya memuat pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial, emosional. Yang kedua, membangun hubungan dengan siswa dengan cara memberikan ICT. Yang ketiga, menyediakan media pembelajaran. Yang keempat, Pak Eko, ini tadi Pak Eko sudah menjelaskan sebelum melakukan pembelajaran dari tujuan pembelajaran sampai area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Eko, kemudian strategi yang akan dipersiapkan sudah bagus. Nah, semoga besok dalam melakukan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak dalam pembelajaran itu bisa bersemangat ya. Nah, terima kasih ya Pak Eko atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Besok atau nanti kapan nanti saya akan mengobservasi pembelajaran Pak Eko di kelas. Apakah Pak Eko bersedia? sangat bersedia. Terima kasih untuk wawancara observasi ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Oke, tadi pagi yang berangkatnya paling awal siapa ya? Saya. Oh ya, Dinta. Oke Dinta. Hari ini siapkan Dinta dulu ya. Terus siapkan doa. Beri tepuk tangan sebagai penghargaan untuk yang datang paling awal untuk kita. Karena hari ini anak-anak ada yang tidak bahagia hari ini. Siapa ya? Nah, oke, kita akan membahas tentang iklan. Kemarin kita sudah tentang iklan saya. Apa itu iklan? Iklan tahu apa saja kemarin? Iklan ada apa? Kemarin, ayo siapa yang tahu iklan kemarin? Iklan adalah ya, betul siapa? Ilustrasi. Sebelah apa saya iklan kemarin ini? Poster. Ada lagi? Peta. Yang media cek. Oke. Anak-anak hari ini kita akan membahas tentang ini tujuan pembelajaran kita adalah yang satu nanti kita menyimpulkan sebuah teks ya. Tapi membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik adalah yang pertama adalah iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Harus singkat dan jelas. Kemarin ada salah satu anak yang sudah bisa membuat kata-kata yang bagus. Iklan Cak. Cornetto. Siapa yang pernah membeli kayak gini Cak? Ada. Bagaimana rasanya? Cornetto itu produknya dari apa Cak? Oreo. Coba ini contohnya. Cobain serunya Cornetto. Seperti ini contohnya ya. Ini tugas membuat iklan. Kelompok ini kelompok apa kemarin tadi namanya? Ini kelompok Andres ya. Jadi bagus. Lanjutkan saya. Sudah selesai anak-anak ya. Kalau sudah selesai nanti anak-anak berkelompok maju satu persatu ya, yaitu mempresentasikan hasil anak-anak tadi yang menggambar. Siap anak-anak? Ya, oke. Yang sudah siap kelompok siapa dulu? Ayo. Kelompok tulip, oke. Kelompok tulip ayo kita maju. Ayo maju ke depan sini ya. Ini yuk maju. Oke. Kejar ya. Ini masalah. Ini namanya di sini. Yang ketiga kelompok latihan keempat kelompok seperti gambar ini anak-anak itu sudah berkelompok ya saya. Ini anak-anak salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja
beragam. Ya. Ice breaking ini nanti kalau Pak Eko bilang negara misalkan negara India, maksudnya ya, yang belakangnya sendiri nanti anak-anak sebutkan negara yang lain, yang misalkan India. Nanti ada tebak apa namanya kata ya, tebak kata yaitu kalau Pak Eko menyebutkan negara, nanti ekornya anak yang melanjutkan ya. Misalkan ini ya, contoh ya, 1 India, Excel punya Arab, berarti B ya. Kamu siapa? Bas. Cukup ya saja ini ya sedikitnya ya untuk menambah semangat anak-anak dalam pembelajaran dari dunia. Selanjutnya, oke anak-anak, kita selanjutnya materinya adalah kita membahas tentang jenis-jenis alat musik daerah. Ya. Oke, sebelum kita bahas, anak tentunya harus tahu menguasai alat musik daerah. Daerah kita di daerah Jawa Tengah apa? Teman tahu? Apa? Di daerah Kendang. Ada lagi? Jawa Tengah loh itu. Apa lagi? Sarong. Gamelan. Ya? Gamelan. Gamelan. Bagus. Tepuk tangan ya untuk kita pun Jawa Tengah harus bisa daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu, misal di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain di provinsi daerah kita saja. Turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, itu namanya adalah alat musik daerah. Nah, selanjutnya ini contoh alat musik daerah. Nah, angklung dari Jawa Barat pagi. Sasando dari yang ketiga adalah kolintang dari selanjutnya adalah ini alat musik daerah memiliki ciri khas dan nah, ini ada 10 soal ini nomor 1 sampai 10 ini saya bagikan per kelompok ya anak-anak ya. Nanti dikerjakan setelah selesai, setelah selesai ditemukan. Ya. Nah, anak-anak bisa mulai mengerjakan. Yo. Ya, nah sebelum pembelajaran kita hari ini kita selesaikan, kita menyanyikan lagu Aku Anak Sehat dulu saya. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan siapa yang mau merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Ya bisa. Pembelajaran saya hari ini. 1. Tentang iklan. 2. Cara membuat iklan. 3. Keberagaman dengan kerjasama. 4. Bisa mengetahui tentang bermacam-macam alat musik yang ada di Indonesia. 5. Untuk pembelajaran hari ini saya merasa senang karena saya bisa bekerja sama dengan kelompok untuk membuat iklan. Jadi dengan kerjasama kelompok, pekerjaan bisa cepat selesai. Kasih tepuk tangan saja untuk bisa. Bagus sekali ya. Oke. Refleksi hari ini sudah cukup ya. Kita berdoa dan kita pulang. Yang menyanyikan tadi nomor 2 yang berangkat siapa? Setelah taruh. Kamu siapa yang taruh? Siapa? Kita berdoa mulai.
selaku guru yang kami observasi. Bagaimana kabarnya Pak Eko di pagi hari ini? Baik, Oke, masih semangat ya. Nah, anak-anak bagaimana kabar di kelas? Ya, seperti ini kan satu Oh, gitu. ya, free. Oh, iya. Ngeten Pak Eko, saya minta waktunya sebentar. Saya akan melakukan, kemarin kan sudah saya observasi ya Pak Eko. Ya, sudah. Oke, nah sekarang saya akan melakukan wawancara untuk pasca observasi untuk tindak lanjut selanjutnya dalam pembelajaran Pak Eko. Mohon waktunya nih Pak Eko. Ya, siap. Oke, sekarang saya mau tanya, apa yang Pak Eko rasakan setelah melakukan pembelajaran dan memasukkan unsur diferensiasi pada rancangan pembelajaran Pak Eko kemarin? Saya rasakan lega Bu, dan sangat bermanfaat sekali. Itu Pak Eko gitu. Nah, untuk pembelajaran Pak Eko kemarin kan sudah merasa lega ya. Nah, sekarang menurut Pak Eko, apakah Pak Eko itu sudah puas atau sudah berhasil dalam pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin sih sangat puas. Dalam pembelajaran kemarin anak-anak bisa mengerti pembelajaran sangat kemarin itu pembelajarannya sangat bagus dan anak bisa mengikuti akhir seperti itu. Berarti nggih, sudah sesuai dengan Pak Eko nggih, anak-anak sudah sesuai bakatnya sendiri nggih. Nah, selanjutnya di samping pembelajaran Pak Eko yang memuaskan tadi, nah kira-kira ada hambatan atau kendala apa tidak dalam pelaksanaan pembelajaran Pak Eko kemarin? Pada saat pembelajaran ada yang menyelesaikan itu tidak sesuai dan serta anak-anak kurang memahami mungkin keahlian mungkin kurang keahliannya sudah anak-anak mulai pintar. Oh, berarti kemarin ini Pak ya, dalam pengumpulan itu pada diberi waktu tapi anak-anak masih ada yang belum selesai. Mungkin kurang menarik nonton nggih Pak Eko nggih. Nah, dari hambatan Pak Eko tadi, nah mungkin solusi yang terbaik untuk pembelajaran Pak Eko itu bagaimana? Solusinya kami akan menampilkan pembelajaran yang lebih menarik lagi serta memberikan keleluasaan anak untuk belajar. Apakah hanya untuk membuat anak berkreasi Pak atau mungkin ada solusi yang lebih menarik lagi yang untuk lebih anak? menariknya itu ya pembelajarannya mungkin disesuaikan dengan speaking untuk menambah serta bakat minat anak serta yang lain lagi itu menyesuaikan anak itu misalkan ada anak yang suka menyanyi atau membuat iklan yang menyanyi serta bakat anak itu yang misalkan suka menggambar. Berarti untuk anak lebih menarik bersemangat tadi menggunakan speaking Pak Edi. Terus kemudian Pak Eko itu membentuk kelompok untuk menunjukkan minat dan bakat anak tersebut. Nah, seandainya anak ini bisa menggambar, berarti anak itu dikelompokkan yang menggambar dan menyanyi. Sudah bagus Pak Eko. Nah, dari solusi yang Pak Eko temukan tadi lah, kira-kira kapan ya Pak Eko akan melaksanakan supaya pembelajaran Pak Eko itu lebih semangat lagi dan lebih menarik lagi? Mungkin minggu depan Bu, minggu depan saya akan menampilkan meneruskan pembelajaran tersebut. Sebelum itu saya berkoordinasi dengan Jawa dulu
berarti nanti Pak Eko kolaborasi ya sama teman sejawat. Ya, ini tadi sudah bagus nih Pak Eko, dari pembelajaran Pak Eko kemarin saya amati juga sudah menarik, tapi ini Pak Eko mau membuat lebih menarik lagi supaya anak itu di dalam kelas itu lebih aktif, ya Pak Eko, dan anak tersebut itu nanti bisa sesuai minat mereka, jadi kita tidak memaksa gitu Pak Eko, jadi nanti anak yang suka menggambar disuruh menggambar atau mungkin punya bakat yang lain gitu Pak Eko, jadi nanti Pak Eko menggali bakat anak tersebut gitu Pak Eko. Untuk wawancara saya hari ini saya cukup Pak Eko, saya terima kasih banyak dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Pak Eko, Pak G. Semoga nanti pembelajaran dalam kelasnya Pak Eko itu lebih bersemangat dan lebih membuat anak itu tidak jenuh gitu Pak Eko. Terima kasih. Saya mohon undur diri Pak Eko. Semoga kedepannya Pak Eko lebih sukses dan diberi kelancaran untuk Pak Eko. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita